Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Suara kegembiraan bergema di seluruh dunia dewa kuno. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar dari kota dan berdiri di depan Bahtera. Selamat datang kembali Sang Ratu. Semua orang berbicara serempak dan membungkuk dengan hormat. Pemandangan menakjubkan semacam ini disaksikan oleh Ye Beijing yang berdiri di dek Bahtera. Matanya yang indah memperhatikan segalanya. Mulut kecilnya sedikit terbuka. Jelas, dia masih meremehkan popularitas ratu di kalangan para dewa. Ada begitu banyak sumber daya alam. Secara logika, dia juga seharusnya beruntung. Bagaimana kekuatannya masih berada di level ketiga keabadian dewa? Ye Beijing merasa sedikit bingung. Bahkan jika ratu tidak suka berlatih, namun keberuntungan pada akhirnya akan maju seiring kekuatan ratu. Sebagai wanita yang dipilih surga, dia secara alami tidak kekurangan keberuntungan untuk meraih kemajuan pesat. Namun, bagaimana bisa kekuatan stuck di level ketiga? Ada yang salah. Meskipun sang ratu memiliki aura yang luar biasa, namun kekuatannya berhenti, pasti ada alasannya. Ye Beijing memegang dagunya sambil berpikir. Dia ingin memahami mengapa ini terjadi. Dia sangat cerdas. Kekuatannya berhenti saat membawa keberuntungan. Ini tidak akan terjadi kecuali dia menyia-nyiakan keberuntungannya dengan cara lain. Mungkinkah dia menggunakan keberuntungannya sendiri untuk memata-matai rahasia surga? Jika memang demikian, tidak hanya keberuntungannya yang akan rusak. Kalau ini terus berlanjut, maka dia akan menanggung hukuman ilahi. Di bawah hukuman ilahi yang kuat, bahkan para keabadian dewa pun akan mati. Tidak heran, aku mencium aroma kematian yang mengakar dalam dirinya. Ye Beijing bergumam, hanya pada saat inilah dia mengerti sosok seperti apa sang ratu. Dia bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk dapat mengatur keseluruhan situasi. Setelah sambutan meriah dari semua orang, sang ratu muncul di dek Bahtera mengenakan gaun putih. Rambutnya berkibar tanpa angin. Ia telah menjadi bintang yang paling terang, terlihat sangat indah. Ye Beijing tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang wajahnya dengan kedua tangannya. Seperti seorang gadis penggemar, dia tampaknya tidak pernah menyembunyikan emosinya. Alasan mengapa dia masih kalah bermain catur dengan ratu berkali-kali bukan berarti dia tidak cukup pintar. Namun, cara hidup dia berbeda dengan pengejaran sang ratu. Ye Beijing tidak pandai membuat perhitungan. Bahkan dia tidak terlalu banyak usaha untuk memperkuat kekuatannya. Dia tampaknya hanya fokus pada dirinya sendiri. Sorakan gembira terdengar satu demi satu setelah melihat sang ratu muncul. Sudah lama sejak ratu meninggalkan dunia iblis kuno. Semua orang di alam dewa kuno sangat khawatir kepadanya. Ini seperti kehilangan pilar. Kembalinya sang ratu telah membiarkan mereka melihat harapan lagi. Semuanya, maaf telah membuat semua orang khawatir. Ada beberapa kejutan yang tak terduga selama perjalanan. Sekarang, seperti yang kalian lihat, aku telah kembali. Meskipun saat ini kita berhasil mengusir Taesu dari Sensi dan menjalani masa damai. Namun, jangan lengah dan menyia-nyiakan waktu. Tetaplah berlatih dengan sekuat tenagamu. Suara ratu keluar, lingkungan sekitar langsung menjadi sunyi. Suara bergema di seluruh dunia dewa kuno. Ini tentu saja merupakan suatu kepastian yang dapat menenangkan hati setiap orang. Perkataan sang ratu nampaknya telah menginspirasi semua orang, membiarkan mereka menumbuhkan antusiasme. Mereka yang bisa memasuki dunia dewa kuno adalah orang-orang terpilih yang datang dari segala penjuru Sensi. Alam dewa kuno telah menjadi pengganti aliansi abadi, membina orang-orang kuat dengan cepat. Kerumunan di sekitar masih tidak bubar. Mereka menatap sang ratu dengan mata paling bersemangat. Di dalam hati mereka, yang paling mereka kagumi adalah sang ratu. Setelah matinya mulia Zuzang, sang ratu telah memimpin para dewa. Jadi, di hati orang-orang, ratu telah menggantikan peran Zuzang. Bahkan jika mereka tahu bahwa Shoyan merupakan Zuzang yang berinkarnasi, namun untuk saat ini dia tidak dapat menggantikan kedudukan ratu di hati mereka. Setelah ratu pergi, pavilion Qianji belum berhenti, masih berjalan siang dan malam. Sang ratu melangkah maju dan kembali ke pavilion Qianji. Jika bukan karena pavilion Qianji miliknya, selalu ada ribuan masalah yang tidak bisa diprediksi. Ye Beijing, ini duniaku, nikmatilah. Sebelum ratu pergi, suaranya sampai ke telinga Ye Beijing. Ye Beijing menatap kerumunan orang dengan rasa ingin tahu. Semua orang di sini tampak penuh energi, seperti tunas yang tumbuh dari dalam tanah, mendorong tanah dengan kuat dan tumbuh subur karena sinar matahari. Ye Beijing ragu-ragu.
Kemudian dia menatap Shoyan yang masih mengasingkan diri di dalam ruang retret Bahtera. Setelah itu, YBJ menggerakkan tubuhnya memasuki kota para dewa kuno. Segalanya tampak segar di sini. Setelah YBJ pergi, Shoyan baru saja keluar dari ruang retret. Aroma ramuan itu langsung menyebar. Kali ini beberapa pil tambahan berhasil disempurnakan. Jika terjadi pertempuran di alam dewa kekacauan nanti, setidaknya dia sudah memiliki pertukaran dengan nomor 7. Semuanya, ayo pergi. Ayo kembali ke Shaw Mansion. Shoyan melambaikan tangannya. Semua orang di tim Velos telah menunggu lama. Dengan Shoyan yang memimpin, mereka semua terbang menuju Shaw Mansion. Tidak peduli bagaimana kota-kota di alam dewa kuno diperluas, lokasi Shaw Mansion tidak pernah berubah. Lingkungan sekitar pun sama. Suasana di sini tetap tenang, dan semua orang tahu pemilik rumah ini. Saat Shoyan mendarat di pintu, sudut mulutnya perlahan naik. Dia menyukai perasaan pulang ke rumah. Setelah kembali dari dunia iblis kuno terakhir kali, berita tentang penangkapan sang ratu membuatnya tidak memiliki kesempatan memasuki rumah besar itu. Sekarang, dia sangat merindukan wajah-wajah yang familiar itu. Aku sudah lama tidak kembali. Kurasa aku akan dimarahi Cailin lagi. Shoyan bergumam. Adapun omelan Cailin untuknya, itu adalah manifestasi cinta memasuki Shaw Mansion. Semua dekorasi rumah masih familiar. Bunga-bunga dan bahkan pepohonan pun tidak berubah, seolah takut Shoyan akan lupa. Setelah masuk ke Shaw Mansion, beberapa sosok bergegas menuju Shoyan. Mereka semua menatapnya dengan gembira. Shoyan tidak memiliki kata-kata tambahan. Memegang mereka di tangannya adalah bentuk kasih sayangnya. Melihat ini, Xiao Yueli tampak tidak bahagia dan mengerucutkan bibirnya di samping. Suamiku, apakah kamu tidak takut putrimu belajar darimu? Kalimat ini memecah ketenangan Shaw Mansion. Suasana menjadi hidup. Orang-orang lainnya mulai sibuk mempersiapkan pesta makan malam. Setiap kali Shoyan kembali, sepertinya dia adalah tamu yang sudah lama tidak mereka temui. Semua orang menyajikan makanan dan anggur terbaik untuk menghibur. Faktanya, ketika mereka mencapai tingkat kekuatan ini, tidak diperlukan makanan sama sekali. Namun orang-orang di tim Velos tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini. Jika tidak ada makanan dan anggur, sepertinya rasa sentuhannya sebagai manusia akan berkurang. Tatapan Shoyan beralih melihat istri-istrinya. Selain King Mu'er dan Zenny, dia sebenarnya tidak melihat keberadaan Cailin. Adapun Sun-Er dan Xiaoqi, keduanya berada di dunia bawah. Ini juga merupakan tempat yang paling aman. Di mana Cailin? Shoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setiap kali dia kembali, Cailin selalu memarahinya. Sekarang, dia tidak mendengar suaranya sama sekali. Hal ini membuat Shoyan merasa tidak nyaman. Kakak Cailin sudah lama retret. King Mu'er berkata perlahan. Dia meringkuk dalam pelukan Shoyan seperti seekor burung kecil. Retret? Shoyan sedikit terkejut. Faktanya, banyak di antara kekuatan mereka yang telah mencapai batasnya. Sekarang, setelah mendengar Cailin pergi retret, dia tidak bisa menahan rasa sedikit khawatir. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat kediaman Cailin yang sedang mengasingkan diri. Memang, Shoyan merasakan auranya, tapi aura ini membuat Shoyan semakin cemas. Segera, telapak kakinya melangkah dengan cepat dan bergegas ke ruang retret. Sosok cantik itu muncul di depan Shoyan. Namun, kemunculannya membuat Shoyan tersentuh. Cailin kini tidak lagi muda, rambutnya yang dulu hitam berubah putih dan penampilannya tampak menua. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.